Oke, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar untuk kalian semua? Kita akan melanjutkan pembahasan kita di pemrograman C++. Video kali ini kita akan memanfaatkan si prosedur dan fungsi dalam implementasi pointer, teman-teman. Dengan pemanfaatan prosedur dan fungsi atau yang biasa kita sebut dengan metode, nanti akan kelihatan nih teman-teman apa itu kegunaan dari pointer sesungguhnya. So, daripada kalian penasaran, simak videonya sesaat lagi. Seperti biasa kalian siapkan untuk struktur dasar dari pemrograman C++ kalian. Ya, kalian masih ingat untuk deklarasi dari pointer? Ya, jadi kita semisal di sini saya punya sebuah variabel nih. Dia tipe datanya integer, teman-teman. Saya punya X. Dia itu nilainya adalah 10, teman-teman. Nah, untuk mengetahui alamat dari si variabel X ini, kita bisa mengetikkannya seperti ini. Ya, untuk menampilkan alamat dari si variabel X, kita bisa memanfaatkan operator di pointer ini namanya di reference, teman-teman. Simbolnya itu kita pakai dan. Kalau kalian ingat, teman-teman, jadi tinggal kita ketikkan dan, lalu variabel yang akan kita ketahui nih alamatnya yaitu X. Seperti ini kita inline. Ketika seperti ini kita compile and run, teman-teman, dia akan menampilkan alamat dari si variabel X di memori kita. Kayak gini. Itu adalah alamat dari si variabel X. Nah, sekarang gimana nih caranya semisal saya pengen melempar untuk si variabel X ini ke dalam sebuah fungsi, tapi yang kita lempar itu adalah si pointernya atau si alamatnya, teman-teman, bukan variabelnya. Jadi yang kita lempar adalah alamatnya. Nanti untuk variabel ini kita akan mengoperasikannya menggunakan alamat yang udah ada di sana. Jadi untuk variabel ini kita nanti akan otak-atik atau operasikan, tapi nggak langsung lewat variabelnya. Ya, kita nanti operasikannya lewat si pointer atau alamat dari variabel tersebut. Biar gak bingung-bingung, langsung aja kita buat untuk metodenya, teman-teman. Di sini saya pakai void, biar nggak pakai return nanti ya, teman-teman. Di sini saya kasih nama nilai kayak gini. Terus untuk parameternya, saya pakai variabel pointer nih. Ya, saya pakai reference di sini. Masih ingat ya, reference itu simbolnya bintang, teman-teman. Saya kasih nilai Y, ya. Jadi di sini X nanti dikirim, dan di sini dia diinisialkan sebagai Y. Oke, kira-kira teman-teman, kalau di sini saya panggil si method nilai, terus untuk parameternya saya pakai di reference atau dan n, terus untuk parameternya saya pakai di reference atau alamat dari si variabel X. Kalau di sini saya outkan seperti ini, kira-kira yang tampil nanti apa, teman-teman? Ya, jadi di sini semisal saya punya variabel X, yang saya kirim ke si method itu adalah alamat dari variabel X. Kalau kita tampilkan di sini variabel yang ada di parameternya, itu apa yang akan ditampilkan? Coba kita compile and run. Dia akan menampilkan alamatnya, teman-teman. Ya, jadi untuk Y yang kita jadikan sebagai parameter yang nilainya itu diambil dari si X di mainnya, itu adalah alamat dari variabel X yang kita deklarasikan di method main. Ya, kita bisa ngambil nih nilainya. Ya, jadi nilainya ini kita bisa ambil seperti ini. Di sini kita berikan penanda aja, teman-teman. Jadi kalau ini adalah alamat parameter, yaitu adalah alamat parameternya. Terus kita copy paste aja di bawahnya, teman-teman. Kalau ini adalah nilai parameter. Oke, kita berikan persis seperti yang ada di parameter, yaitu ada simbol bintangnya. Ya, sekarang kita coba compile and run, teman-teman. Nah, kalau kita ingin mengambil si nilainya, berarti kita harus pakai sama persis seperti yang ada di parameternya. Kita pakai reference, teman-teman. Jadi nilai dari variabel yang kita jadikan sebagai parameter itu dia akan terkirim ke si method. Meskipun sebenarnya yang kita kirim itu bukan nilainya, yang kita kirim adalah alamatnya. Tapi kan kita bisa mengambil nilai dari variabel tersebut menggunakan alamatnya saja. Kita juga bisa mengoperasikan. Gimana nih kita mengoperasikan sebuah nilai tapi kita cuma tahu alamat dari variabel tersebut. Kayak gitu ya, pakai pointer ini. Ini. Jadi yang atas itu adalah alamat parameternya, yang kedua itu adalah nilai dari parameternya. Oke. Nah, studi kasus kayak gini kita bisa pakai nih. Buat apa, teman-teman? Kayak kita menghitung kuadrat dari sebuah variabel, teman-teman. Ya, jadi kalau kita pakai variabel biasa, itu kan kita mendeklarasikan sebuah variabel baru nih. Tapi kalau kita menggunakan pointer, kita nggak perlu membuat variabel baru, kita cukup mengoperasikan nilai yang ada di parameter tersebut. Contoh, ya kita pakai void kuadrat. Ya, terus di sini saya pakai parameternya itu adalah semisal Z, teman-teman. Ya, di sini kan kita udah tahu nih cara ngambil nilainya itu kita pakai langsung referensinya. Otomatis yang akan kita operasikan di sini itu adalah referensinya. Jadi untuk reference Z yang sekarang itu adalah reference Z yang dikirimkan dari method main dikalikan dengan reference Z itu juga. Oke, nah kita nggak perlu return nih, kita nggak perlu variabel baru nih, kita cuma pakai ini aja. Kalau di sini untuk metodenya kita panggil, teman-teman, metodenya namanya kuadrat. Ya, di sini kita panggil di main. Jadi kita out, kita kasih angka, itu adalah variabel X, kita berikan n line.
Terus untuk selanjutnya angka kuadrat atau kuadrat gitu aja deh. Itu adalah variabel X juga teman-teman. Ya tetapi sebelum kita menampilkan ini kita harus memproses dulu nih untuk si metode kuadrat. Ya metode kuadratnya kita udah buat di sini, kita pakai aja di sini kuadrat. Lalu untuk parameternya kita pakai si variabel X yang ada di sini, tapi kita nggak pakai variabelnya, kita pakai alamatnya. Kita simpulkan alamat si variabel X. Jangan lupa kasih titik koma. Nah, kalau seperti ini kita compile and run, dia sudah menampilkan bilangan yang kita masukkan di sini dan untuk kuadratnya. Jadi angkanya itu adalah 10, untuk kuadratnya itu adalah angka 100 kayak gitu teman-teman. Nah, gampangnya kayak gini teman-teman. Jadi di sini kita punya sebuah variabel, nilainya di sini 10. Kalau kita membuat variabel baru untuk memberikan parameter biasanya teman-teman, kalau kita pakai si void ini, ya otomatis kita seperti ini. Ya intz dan kita perlu sebuah variabel baru di dalamnya biasanya. Ya seperti ini. Ya, lalu di sini baru kita berikan hasil itu adalah Z dikalikan dengan Z. Setelah itu baru kita cout-kan lagi hasil. Tapi teman-teman di sini untuk variabel hasil, setelah kita memproses kan dia udah nggak kepake lagi nih. Kalau kita membuat variabel lagi teman-teman, otomatis nanti di memori akan menyediakan tempat lagi atau alamat. Otomatis semakin banyak alamat yang akan digunakan di dalam si memori itu. Karena variabel yang kita gunakannya itu lebih banyak. Kalau kita menggunakan si pointer, kita nggak perlu membuat variabel baru. Kita cukup operasikan nilai yang ada di dalam variabel yang dikirimkan. Ya, jadi alamatnya kita ambil, nilainya kita proses, kita kembalikan nilainya, dan ketika dijalankan nilainya akan berubah. Ya karena di metode ini kita sudah mengakses alamat dari variabel tersebut dan mengoperasikannya di sini. Ya, sehingga nilainya sekarang berubah kayak gitu teman-teman. Ya, kalau di sini nilainya kita berikan semisal inputan keyboard ya, kita ingin menginputkan angka lah. Ya, di sini kita cout-kan, masukkan angka. Lalu di sini kita in-kan terhadap variabel X. Oke, kita compile and run, dia akan menghasilkan. Nah, ini kenapa error? Oh ya, di sini. Tadi parameternya keubah ya, teman-teman. Oke, semisal saya menginputkan angka 2 nih. Ya nanti akan tampil 2 kuadrat teman-teman. Jadi angkanya sebelum kita panggil si metode kuadrat itu adalah 2. Setelah dipanggil di sini ya nilai X sekarang berubah menjadi angka 4 kayak gitu teman-teman. Ya seperti ini. Kita coba compile and run sekali lagi. Ya kalau kita di sini berikan angka 17 ya maka di sini akan menampilkan 17 kuadrat itu adalah 289 ya dan seterusnya. Ya alamatnya udah ada, terus diambil nilainya dari alamat itu, ya nilainya kita perbarui lalu ditampilkan lagi di sini sesuai dengan perintah yang ada di metodenya. Ya oke, mungkin itu pembahasan kita teman-teman cara menggunakan pointer dalam prosedur fungsi. Kali ini kita menggunakan prosedur atau void ya, biasanya kita pakai void ini. Kalau kalian pengen otak-atik silahkan improve sendiri teman-teman, gunakan teknik-teknik yang lainnya. Ya sekian untuk video kali ini teman-teman, semoga bermanfaat. Terus saksikan video-video selanjutnya. Akhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.